Ya, halo Sobat HSE, selamat datang di channel Sobat HSE, channel yang khusus membahas HSE dari A sampai Z. Baik, untuk Sobat HSE sekalian, di video kelima ini kita akan membahas tentang dasar-dasar keselamatan kerja K3. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama itu sejarah K3, dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup, faktor penyebab kecelakaan, teori domino, akibat kecelakaan kerja, dan SMK 3. Oh iya, perlu diingat pembahasan kali ini hanya gambaran umum, karena setiap video Sobat HSE itu tidak bisa menggambarkan secara detail. Nanti akan kita buatkan video detailnya satu persatu, tunggu saja ya. Oke, kita masuk yang pertama, sejarah K3. Sebenarnya sudah ada video kita sebelumnya tentang sejarah HSE, Health Safety Environment. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya minta untuk teman-teman menonton saja video sebelumnya, video yang keempat. Nah, di situ sudah lengkap. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Selanjutnya adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum K3 di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di undang-undang ini sudah mengacu detail dan lengkap tentang K3 di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas ke definisi. Nah, definisi dibagi 3, yaitu secara filosofi, secara keilmuan, secara etimologi. Untuk filosofi sendiri, itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerangannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, yaitu merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, bagi orang-orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, jadi ada 3 definisi. Kalau saya lebih cenderung ke secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya kan kita pahami itu apa tujuan K3. Sebenarnya tidak ada secara spesifik tujuan K3 itu apa. Yang pasti tujuan K3 itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi jika kita ingin mendefinisikan kembali apa itu tujuan K3, maka dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian, dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup K3 itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah lengkap. Tapi kita tidak akan membahas detail karena situ sangat dibahas detail. Nah, untuk teman-teman ketahui secara dasar saja, ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja
baik di darat, baik di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Nah, jadi pokoknya jika ada kegiatan di sana, nah itu pasti harus ada ketiganya. Kegiatan apapun, tidur pun itu harus ada ketiganya. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Kejadian kecelakaan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab di dalam usaha produksi. Dalam melibatkan tenaga kerja, mesin, dan peralatan, bahan-bahan yang digunakan berinteraksi satu sama lain dalam bentuk proses produksi. Interaksi ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi tingkat keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dalam hal ini, berdampak pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, maupun pencemaran lingkungan kerja. Nah, teman-teman bisa memahami maksud dari gambar ini. Jadi, semuanya saling berintegrasi. Teori domino. Saya rasa teman-teman tidak asing dengan kata-kata teori domino, apalagi teman-teman di jurusan teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, atau ilmu-ilmu yang sejalan lainnya. Nah, sebenarnya teori domino ini banyak pembahasannya dan banyak generasinya. Tapi kita tidak akan membahas detail, kita akan membahas outputnya saja. Yang pertama itu, terjadinya kecelakaan kerja itu adanya teori lemahnya kontrol. Selanjutnya ada sebab dasar, ada penyebab langsung, ada insiden, dan ada kerugian. Nah, lemahnya kontrol ini berdasarkan dari program tidak sesuai standar, tak sesuai kepatuhan pelaksanaan. Sebab dasarnya faktor perseorangan, ada faktor kerja. Penyebab langsungnya itu ada perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Insiden itu kejadian kontak dengan energi atau bahan zat. Kerugian, kecelakaan, kerusakan yang tidak diharapkan. Nah, jadi kecelakaan atau kerusakan itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, penyebabnya itu berdasarkan dari lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan kerugian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akibat kecelakaan kerja. Nah, bagi teman-teman yang awam, jadi kecelakaan kerja itu ibarat gunung es. Kalau yang kerugian yang terlihat itu terdiri dari korban jiwa, itu mungkin korban luka, biaya pengobatan, kerusakan properti. Tapi seperti gunung es, di atasnya kecil, di bawahnya sangat besar, kerugian yang tidak terlihat itu sangat besar. Seperti tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan, biaya rekrutmen tenaga kerja, biaya melatih karyawan baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti, pembangunan fasilitas kembali. Teman-teman bisa bayangkan, untuk industri migas saja itu kalau proses terhenti 1 jam itu bisa rugi sekitar 5-10 miliar. Di industri migas 1 jam saja terhenti 5-10 miliar, bahkan lebih. Itu minimal. Nah, bayangkan jika terjadi satu hari itu satu kecelakaan kerja. Teman-teman bayangkan berapa ruginya suatu perusahaan. Dan juga tuntutan ganti rugi. Seperti kecelakaan Lion Air, itu Lion Air bisa dituntut sekitar 1 triliun per orang jika itu benar-benar terjadi kesalahan perusahaan atau kesalahan maskapai, bukan karena alam. Seperti biaya-biaya tak terduga itu sangat banyak untuk akibat kecelakaan kerja. Belum kita kaji dari segi psikis, seperti trauma bekerja atau pekerja lainnya ikut trauma. Setelah membahas semuanya, kita akan masuk pada SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan K3, di mana seluruh kegiatan K3 itu harus ada sistem manajemen yang mengaturnya, namanya SMK 3. Prinsip dasarnya untuk pencegahan kecelakaan, agar tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, mungkin kegiatannya ada banyak, saya beri salah beberapa contoh. Kegiatan seperti accident prevention, inspection system, safety management process, departemen HSE, job safety analysis, SILAX atau HILADC. Sistem manajemen K3 ini terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Jadi nanti akan kita bahas secara detail, karena jika kita bahas di sini videonya akan panjang dan kalian tidak akan menontonnya.
Nah, mungkin itu saja untuk dasar-dasar keseharian kerja yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ingat di channel kali ini kita hanya memberikan pintunya, memberikan sumbernya. Silakan teman-teman pelajari dan pahami sendiri. Jadi, untuk secara detail akan kita buatkan secara perlahan video-video tentang ilmu-ilmu K3 secara detail. Namun untuk saat ini kita belum bisa karena channel ini masih baru. Oleh karena itu, dukung terus channel ini supaya kita tetap semangat membuatkan video tentang ilmu-ilmu K3. Oke, cukup sekian video kali ini, video kelima. Like jika Anda suka, subscribe juga jika Anda suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sobat HSE undur diri. Bye-bye.